Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almas Ramadhani dengan NIM P272420241111. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi lipid. Nah, pertama ada definisi lipid. Lipid merupakan zat-zat gizi yang memiliki fungsi-fungsi biologis untuk metabolisme tubuh kita. Lipid atau lipida lebih merupakan istilah ilmiah yang mencakup baik lemak maupun minyak. Nah, lipid sendiri mempunyai fungsi-fungsi. Yang pertama, lipid sebagai cadangan energi bagi tubuh kita. Yang kedua, lipid berguna sebagai menyerap dan membawa vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Lipid juga sebagai hormon. Nah, lipid juga berfungsi sebagai guncangan demi melindungi organ vital kita dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. Nah, yang terakhir, lipid berfungsi sebagai sumber steroid yang sifatnya meningkatkan fungsi-fungsi biologis. Nah, lipid sendiri mempunyai beberapa golongan. Yang pertama, berdasarkan komponen penyusunnya. Ada lipid sederhana dan lipid kompleks. Nah, lipid sederhana yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol. Contohnya triacylglycerol, fosfogliserida, sphingolipid, lemak, dan lilin. Nah, yang kedua ada lipid kompleks. Lipid kompleks atau lipid gabungan gugus tambahan yaitu ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan. Contohnya fosfolipid, terpen, steroid, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada derivat lipid, yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid. Contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Nah, yang golongan kedua berdasarkan polaritasnya. Ada dua macam, yaitu lipid nonpolar dan lipid polar. Lipid nonpolar sendiri mempunyai beberapa contoh, misalnya triacylglycerol, lilin, steroid. Nah, yang kedua ada hidrofilik atau lipid polar. Contohnya fosfogliserid, sphingolipid, dan lipoprotein. Nah, yang ketiga berdasarkan sifat kimia atau saponifikasinya. Dibagi menjadi lipid yang tersabunkan dan lipid yang tidak dapat disabunkan. Nah, lipid yang disabunkan adalah lipid yang dapat dihidrolisis dengan basah, hampir semua lipid. Contohnya lemak. Dan yang kedua tidak dapat disabunkan, contohnya terpen dan steroid. Yang keempat, penggolongan lipid berdasarkan kemiripan struktur. Ada beberapa contoh. Yang pertama asam lemak, lilin, fosfolipid, sphingolipid, terpen, steroid, dan lipid kompleks. Nah, yang terakhir ada jenis-jenis lipid. Jenis lipid yang pertama ada asam lemak, terdiri dari asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Dan yang kedua ada gliserida, terdiri atas gliserida netral dan fosfogliserida. Yang ketiga jenis lipid kompleks, terdiri atas lipoprotein dan glikolipid. Yang terakhir adalah jenis non-gliserida, terdiri atas sphingolipid, steroid, kolesterol 7 dehidrokolesterol, ergosterol, asam-asam empedu, hormon kelamin, dan melamin. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.